Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Imron Zainullah, program studi Teknik Informatika Angkatan 2023, kelas TIC. Dan sebelumnya saya di sini akan menjelaskan tentang metode asosiasi algoritma a priori. Metode asosiasi pada data mining merupakan teknik yang digunakan untuk menemukan hubungan atau pola tertentu di dalam sebuah kumpulan data, dan khususnya data transaksi. Salah satu algoritma yang paling sering digunakan dalam metode asosiasi adalah algoritma a priori. Algoritma tersebut banyak dimanfaatkan dalam dunia bisnis dan analisis pelaku konsumen, terutama untuk menemukan pola pembelian barang secara bersamaan sehingga dapat digunakan dalam strategi pemasaran dan rekomendasi produk maupun optimalisasi tata letak barang di toko. Langsung saja di sini saya masuk ke pendahuluan. Sebelum memahami algoritma a priori, penting untuk mengetahui, pertama kita penting juga mengetahui tentang konsep data mining. Data mining adalah proses untuk menemukan informasi yang bermanfaat, pola tersembunyi atau pengetahuan baru dari kumpulan data berukuran besar. Data mining banyak diterapkan dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu bisnis dan retail, terus sistem rekomendasi, machine learning, dan analisis konsumen, serta sistem pendukung keputusan. Juga salah satu teknik yang digunakan dalam data mining adalah association rule mining, yang bertujuan menemukan hubungan antara item dalam kumpulan dan transaksi. Lanjut ke yang nomor 2, yaitu apa itu association rule meaning. Association rule meaning adalah metode yang mencari pola keterkaitan antar item dalam data transaksi. Semisal dari data penjual bisa ditemukan pola. Pelanggan yang membeli diapres cenderung membeli bir. Seperti itu contohnya. Aturan seperti itu association rule dan sangat berguna dalam menyusun strategi pemasaran, promosi, bundling produk, rekomendasi otomatis dalam aplikasi belanja, dan manajemen tata letak produk di toko. Juga dua algoritma yang terkenal dalam metode ini yaitu a priori algorithm dan FP grow algorithm. Pada materi ini yaitu fokus pembahasan berada pada algoritma a priori. Lanjut kepada yang nomor 3, yaitu apa sih algoritma a priori? Algoritma a priori adalah algoritma untuk menemukan frequent item set, yaitu kombinasi item yang sering muncul dalam transaksi. Nama a priori berasal dari prinsip dasar yang ia digunakan jika sebuah item set tidak frequent, maka semua supersetnya pasti tidak frequent. Contohnya, jika item milk jarang muncul, maka kombinasi seperti milk bread atau milk egg otomatis tidak akan dimasukkan dalam perhitungan. Yang nomor 4 yaitu istilah penting dalam a priori. Ada 3 istilah utama yang digunakan dalam menghitung dan menilai hubungan antar item, yaitu yang pertama support. Support digunakan untuk mengukur seberapa sering suatu
item set muncul dalam seluruh transaksi. Dan yang nomor 2 yaitu confidence. Confidence digunakan untuk mengukur seberapa kuat keterkaitan antar item. Semisal confidence A ke B. Kemungkinan pelanggan membeli B jika membeli A. Dan yang ketiga yaitu leaf. Leaf digunakan untuk menilai apakah hubungan antar item benar-benar signifikan atau hanya terjadi secara kebetulan. Seperti contoh leaf 1, hubungan kuat dan tidak terjadi secara acak. Juga ada hubungan netral, leaf yang hubungan lemah atau tidak relevan. Lanjut ke nomor 5, yaitu tahapan kerja algoritma a priori. Langkah-langkah algoritma a priori dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, membentuk kandidat kombinasi item awal. C1, C2, C3, dan seterusnya. Menghitung nilai support setiap kandidat. Dan menyaring item set dengan support. Minimum support menjadi frequent item set dari L1, L2, L3 dan seterusnya. Terus menggabungkan item set frequent untuk membentuk kandidat berikutnya dari C2, C3 dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya melakukan pruning, yaitu menghapus kombinasi yang tidak memenuhi prinsip a priori. Terus selanjutnya membentuk association rule dari frequent item set yang lolos. Dan yang terakhir yaitu menghitung support, confidence, dan leaf untuk validasi aturan. Lanjut ke yang nomor 6 yaitu contoh kasus kesimpulan. Jadi dari beberapa kasus tersebut, yang nomor 6 di sini contoh kasus lengkap menggunakan dataset di Excel. Itemnya di sini meal, bread, meal, diaper, beer, egg, dan semacamnya yang ada di sini. Juga langkah-langkah di sini, langkah 1 hitungan support item tunggal dari C1 ke L1. Jika support 60% maka kola dieliminasi. Frequent item set L1 di sini meal, bread, diaper, beer. Jadi dari semua contoh tersebut, kesimpulannya dari dataset penjual ditemukan beberapa pola. Pelanggan yang membeli, yang pertama yaitu pelanggan yang membeli meal cenderung membeli bread. Dan yang kedua, pelanggan yang membeli diaper signifikan membeli beer. Hubungan beer ke diaper memiliki confidence 100% dan leaf 1,67 yang berarti hubungan tersebut sangat kuat. Pola tersebut dapat digunakan untuk strategi promosi atau blending produk. Terus rekomendasi otomatis dalam aplikasi e-commerce dan juga pengaturan tata letak barang di rak toko agar peningkatan penjualan. Langsung tadi sudah dijelaskan terkait contoh kasus dari kesimpulan dari semua contoh. Sekarang lanjut ke penutup yang terakhir, yaitu penutup dari saya, yaitu algoritma a priori merupakan salah satu metode yang penting dalam data mining, khususnya untuk analisis pola pembelian dan rekomendasi produk dengan memanfaatkan nilai support, confidence, dan leaf